Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Satuan Lalu Lintas hari ini melakukan kegiatan mepepep. Nah, yang artinya dalam bahasa Indonesianya merepet. Mepepep artinya itu bahasa Aceh dan bahasa Indonesia mepepep. Nah, klik Bu, klik. Nah. Kami bersama Bribka Usup melakukan kegiatan ini rutin setiap pagi. Nah, ini kami himbau kepada masyarakat agar selalu patuh dan tertib dalam berlalu lintas, selalu pakai helm. Jangan seperti pengendara itu turun pada saat dia di depan ada polisi. Itu kalau dicek SIM sama STNK-nya itu pasti tidak ada. Kami berada di jalur bawah, pasnya di bawah jembatan Aceh Tamiang. Kami menutup salah satu jalan tikus. Jalan tikus yang sering digunakan oleh pengguna jalan untuk menghindari razia polisi yang ada di Simpang Kelana. Ini jalan tikus yang selalu digunakan oleh pengguna jalan yang bisa membahayakan. Kenapa bisa membahayakan? Karena kalau dari bawah ke atas mereka akan menanjak dan melintasin jalan jembatan. Dan jika turun ke bawah, mereka akan melawan arus dari bawah ini ke bawah terus ke di bawah. Hari ini kami setiap pagi dan setiap saat akan melakukan penutupan di sini sampai jalan ini diperbaiki dengan semestinya. Dan kami akan berupaya untuk menutup jalan ini supaya tidak menjadi akses harian pada pengguna jalan. Karena sangat membahayakan, karena jalan ini sempit dan ini jalan lintas provinsi. Kenapa ditandai lintas provinsi? Karena menggunakan marka warna kuning. Ini jalan lintas provinsi. Pakai helmnya Pak, pakai helmnya. Masih banyak kesadaran masyarakat yang tidak memakai helm. Masih banyak sekali. Di upaya kami agar membuat kesadaran masyarakat untuk memakai helm. Alangkah baiknya mereka selalu menggunakan beca pada saat pergi sekolah atau kemana atau punya langganan beca, tetap dia tidak memiliki SIM. Karena itu bisa memutarkan ekonomi para pengguna beca seperti ini. Beca ini. Dia mengatakan, Bapak siapa namanya? Bapak siapa namanya? Zulkifli. Bapak ini mengatakan kalau seandainya pengguna jalan itu menggunakan beca, mungkin putaran ekonomi itu berjalan gitu Pak ya. Ini pagi ini belum buka dasar ya. Masya Allah, pagi ini belum buka dasar mereka. Karena kenapa? Karena banyak pengendara sepeda motor tidak pakai helm seperti ini ya. Nah, lebih bagus mereka pakai beca. Jadi naik beca, paling berapa? 10.000 atau berapa? Ini. Kita selalu menghimbau masyarakat agar selalu patuh dan tertib dalam berlintas. Jika tidak gunakan fasilitas PBMT, Persatuan Becak Motor Aceh Tamiang. Ini mereka ketakutan. Ketakutan mereka tuh. Ketakutan karena tidak memakai helm. Padahal itu sangat berbahaya. Mereka melawan arus. Semoga masyarakat Aceh Tamiang bisa menggunakan fasilitas beca. Terutama di bawah Pak ya. Sama Bapak Zulkifli ini, Bapak ini duduk di sini sudah pagi pun belum ada rezekinya. Macam-macam lah. Alangkah baiknya jika melintas agar menggunakan beca. Tidak bosan-bosannya selalu saling mengingatkan. Hati-hati. Kalau memang musim hujan. Ini Bribka Usup selalu merepet kepada pengendara sepeda motor, terutama sepeda motor yang dianalisa memang banyak pengelanggar sepeda motor seperti ini para pelajar nih.
kita lihat nih ya. Kecelakaan. Tidak memakai helm, tidak ada spion kiri kanan, apalagi SIM, Yang punya Facebook, apalagi SIM. Kalau seandainya anak pelajar ini menggunakan jasa becak motor ya, putaran ekonomi jalan kan gitu. Jadi dia berupaya menggunakan jalan tikus yang digunakan tuh. Jalan tikus yang digunakan untuk menghindari razia polisi yang ada di depan. Saat memperhatikan kendaraan tadi, jalannya, ya, nggak tahu jalannya berlubang, dibanting terus lari 100, ya, cur. Ini salah satu pelanggar yang kami upayakan untuk putar balik. Ini becak juga tidak memakai helm nih ya, bandel ini ya. Ini. Kira-kira ada kotak kali ya, Ini kita ya. pelan-pelan aja. Pakai helm, pakai helm. Pakai helm, kereta pixel pakai helm. Ya. Ngomong-ngomong, bapak-bapak, ini itu, ya kakak-kakak, adik-adik, ngomong-ngomong, selalu memperlakukan saat mana tahu keluar rumah yang mau memandang atau malam selamat. Semoga masyarakat Aceh Tamiang bisa sadar dan tertib dalam melintas. Itu seperti itu boceng 3 tuh. Masya Allah. Itu boceng 3. Pakai. Kalau ditangkap polisi, Pak, saya mengantar adik, kakak. Padahal pakai helm. Itu putar balik. Jadi upaya-upaya ini akan kita halau supaya pengendara tidak memperhatikan saat melanjutkan perjalanan. Tidak bosan-bosannya, ya. Unit Disyata Polres Aceh Tamiang, ya, selalu menghimbau, mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Aceh Tamiang selalu memperhatikan tata tertib ya, dalam berkendaraan, baik roda 2, roda 3, roda 4, dan seterusnya sampai roda-roda di atasnya. Ini kita stop ya. Anak sekolah udah balik mau ke sekolah, pakai helm. Ini bapak nih. Ya, tapi udah sering ke sekolah. Ini contoh, namanya contoh yang sudah dia nggak pakai helm, belok pun suka mati. Orang lain nggak betul jalannya. Karena di jalan ini banyak juga orang lain yang otak, yang bersih. Kalau kita nggak bersih, jangan belok asal-asal. Jangan ada kecelakaan. Kalau kita nggak tertib, yang lain tertib, jangan kita belok asal-asal. Di jalan itu bukan jalan kita, jalan orang banyak. Ya. Kita tengok dulu kiri kanannya, jangan langsung belok. Sambar mobil. Mobil yang akan lagi ngerem itu fatal, ya. Bisa kecelakaan beruntun. Dan tabrak itu. Gara-gara apa? Tak pakai helm. Tengok polisi balik. Itu yang nggak boleh. Polisi itu mengingatkan. Ya. Nanti kita dulu, pakai helm ya. Jangan. Coba pakai helm dari rumah, kan enak ada jalan terus. Ini contohnya, tengok nih ya, ibu nih pakai baju kuning nih ya. Tengok slow aja ya. Pakai helm udah lengkap. Nggak takut-takut ya. Ibu nih ya, kupi nih ya. Tengok polisi dulu aja. Karena lengkap, pakai helmnya dia. Yang nggak lengkap itu takut dia sendiri. Bapak nih, tengok nih, jualan nih, selalu aja, ada helmnya. Mana ada takut-takut ya? Kan nampak sendiri ya? Kalau kita punya mata, kan nampak ya, selalu aja. Yang nggak lengkap itu tahu diri. Tahu diri, kita naik kereta, jangan atau putar.
Orang lain tuh ibu-ibu bawa anak kecil. Ya, kalau disenggolnya ketabrak barang-barang nggak pakai helm itu memang nggak tahu mana pikirannya ada tuh. Ini kalau ditangkap nih, pasti minta tolong. Tak tolong. Mana helmnya? Tolong. Mana helmnya, Dek? Hah? STNK ada bawa? STNK ada bawa? STNK ada bawa? STNK? SIM ada, SIM? Pinjam dari malam. Oh? Taruh sini. Hubungi, suruh antar STNK sama SIM-nya. Taruh sini. Kalaupun saya nggak suka pakai helm, boleh. Tengok nih, tengok keadaan kendaraannya nih ya. Plat muka belakang nggak ada. Sekian nggak ada. Antar STNK-nya. Ini kan kita mencurigai nih nggak pakai helm, plat muka belakang nggak ada, spion. Udah sering dilakukan pelanggaran. Iya betul. Mau pergi kerja, mau pulang kerja, mau sholat, mau ya nggak ada masalah. Saya tidak melarang. Tugas saya cuma mengingatkan bahwa tata tertib berkendaraan. Contohnya, karena kereta ya pakai helm. Itu aja. Jangan balik arah lagi. Jangan balik arah lagi. Kita balik. Ini bapak ya kan. Karena di belakangnya itu ada ibu-ibu membawa anak kecil. Kalau dia kurang fokus, ya jadi kecelakaan. Itulah kita akan mengimbau sosialisasi. Karena lebih bagus dihimbau daripada sudah terjadi kecelakaan. Itu penting. Dihimbau pun penting ya. Bukan ditangkap aja. Bukan ditangkap aja. Dihimbau itu lebih penting. Agar selamat. Supaya orang selamat sampai tujuannya mau pulang belajar. Tiba-tiba selamat pulang ke kecelakaan. Kalau memang ada kecelakaan, ada takdir, udahlah. Yang kuasa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan takdir, tapi kita tetap perlu memperhatikan saat keluar rumah. Contohnya pakai helm. Ya, hati-hati. Karena jika kecelakaan di Kabupaten Aceh Tamiang ini, anak sekolah itu meningkat. Anak sekolah, khususnya di provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, minimal anak sekolah itu paham tata tertib berlintas. Jangan dikasih kendaraan sama orang tua untuk bikin salah, ugal-ugalan. Bikin sekolah dikasih kereta sama orang tua, ugal-ugalan, ngomong sana sini, nyabu lah, jangan berhenti, jangan nyabu lah, ya. Ya kan? Yang penting dikasih kendaraan sama orang tua, anak sekolah ya, butuh anak sekolah nih. Jangan ugal-ugalan. Kalau memang dikasih kendaraan pakai helmnya, ya. Orang tua pun tenang ya, anak awak ulama, orang tuanya nih, orang tua, kalau jadi orang tua ya, ini pemikiran orang tua. Anaknya udah sampai sekolah ke belum mau dikasih kendaraan? Ya, pulangnya jam berapa? Jam 2. Kita mau jam 4 kok belum pulang, kemana anaknya nih? Ayahnya pun kerja di ladang, di mana, di kantor, penting. Pikirkan anaknya nih, mana anaknya mau pulang jam 4? Rupanya udah kecelakaan. Udah nggak bawa HP. Kalau bawa HP tahu lah. Kadang-kadang kecelakaan tuh identitasnya nggak ada, identitasnya tidak ada. Tiba-tiba mamanya sedih. Itulah sebenarnya kendaraan itu tujuannya kalau anak tua itu tidak boleh, cuma karena kebijakan aja dari Satlantas pakai helm. Kebijakan itu itulah mungkin jauh, ya. Tapi jangan ugal-ugalan.
Kalau memang ugal-ugalan tetap ditangkap. Nah, tetap fokus memperhatikan kendaraannya itu, ya. Nah. Ya kan? Nah, oke. Nah, kalau kayak gini, kalau ditangkap nih, saya udah sering juga nangkap, cuman kadang-kadang sayang juga, cuman kadang-kadang penunjuk baru nangkap. Nah kan? Karena membahayakan orang lain itu nangkap, wajar-wajar aja. Bawa mental dalam tidak apa namanya dunia lah. Jangan lupa karena libatkan kesehatan pakai maskernya, ya, saling menjaga kesehatan seperti dan saling menjaga keselamatan saat berkendaraan. Itu juga harus, ya. Saling menjaga keselamatan di jalan itu juga harus, ya. Karena di jalan ramai, mulai dari Indonesia sampai Indonesia, kadang-kadang ya benar, fokus. Jangan kepilih juga, mau kendaraan nih. Kadang ada yang bawa kendaraan dah. Pak, itu bisa lewat di bawah ya? Itu ke bawah sana, ke bawah jembatan ya? Kosong ya? Oh, jadi orang yang masuk dalam itu nunggu lah ya? Itu kan nunggu semua tuh. Hah? Nunggu semua? Oh. Kakak merasa lari semua tuh. Iya. Oh. Datangnya lari semua. Tetap fokus. Gi, Karena bawa kendaraan itu perlunya konsentrasi. titip. Ini. Mana dek tuh? Ah itu. Ini. Konsentrasi kita perlu. Ini. Kenal? Walaupun sudah 30 tahun ke atas bawa kendaraan, mau dia dari Banda Aceh, Oh itu. mau dia dari Banda Aceh, Medan, yang penting yang bawanya Ya? Apa? Nggak mau. Dek. Dek sana dek. Ke kantor lantas. Ini akan dilakukan penilakan dengan petugas hunting. Itu dek. Nama bapaknya apa? Hah? Nama bapaknya apa? Ikuan. Pak Iqbal. Lagi ya? Kalau ditanya suratnya, mati lah. Ada sih, nggak ada apa ada ya, nggak ada apa. Ah, tidak. Hah? Ya, apa? Oh, kenaan Pak En. Hah? Oh, kenaan dulu. Tak tolong apa? Uma ini udah live nih ya. Mana bisa ambil surat tilangnya sana. Sana, ambil surat tilangnya. Biasa pada saat melanggar itu semua kenal guys, keponakan siapa itu akan dilakukan surat tilang. Bukan karena live aja nih, tapi memang demikian kita banyak pertimbangan, Bang. Bang. Jadi polisi itu biarpun kenal atau apa ya harus kita samaratakan sebetulnya. Jangan ada pilih kasih. Kalau ada pilih kasih itu bisa jadi pertimbangan masyarakat yang lain. Pertimbangan masyarakat lain. Yang ini ditilang Pak, yang ini enggak. Nangkapnya pilih-pilih, ada yang tangkap, ada yang enggak. Nah, tapi polisi itu melakukan 2 tingkatan pada saat razia, yaitu tingkatan bisa sampai 3 tingkatan. Maksudnya pertama melakukan pengimbauan, dan di simpang ini melakukan pengimbauan, dan jalur sana melakukan penegakan hukum. Jadi kita menghimbau bagi yang balik ya udah dia mengambil helm, mengambil SNK. Bagi yang dia memaksa untuk lurus ya
mereka akan dilakukan penilangan, melakukan penilangan di ujung jalan sana. Itulah upaya kami. Seperti bapak ini jualan, harusnya pakai helm. Pak, pakai helm, Pak. Pakai helm, Pak. Itu memang sekarang ekonomi orang makin meningkat karena apa? Gara-gara sepeda motor sekarang nih. Tidak sanggup bayar pajak. Kalau dulu orang banyak gunakan beca untuk jualan belanja tuh beca. Tapi sekarang masyarakat udah malas. Kemana-mana beca udah digandeng sama gerobak. Jadi mereka jualan pun harus pakai motor gitu. Kalau ditanya surat-suratnya pun nggak ada. Kadang itu kendaraan bodong atau pelarian showroom atau itu kendaraan curian dari orang atau hasil penggelapan. Itu rata-rata seperti itu. Makanya pajak kendaraan yang diambil sama tukang orang jual-jualan itu banyakan ya kendaraannya mati pajak. Mereka tidak sanggup membayar pajak tahunan tuh. Tidak bohong. Karena bisa merugikan menggunakan negara. Seperti ini. Mungkin kalau dirajia pajak mungkin banyak yang nggak bayar pajak. Mereka bisanya menggunakan isi minyak asal di kereta sepeda motor itu hidup, ya bisa digunakan. Pada saat kereta sepeda motor itu rusak, ya diperbaiki, tapi tidak ingat untuk bayar pajak. Itu bakalan merugikan pengendara. Niat mereka tidak membayar pajak itu, niat mereka padahal bayar pajak itu nanti pada saat dijual kendaraannya dia dipotong berapa urus pajak sekian ya, gitu. Tapi ya kalau udah nggak sanggup lagi ya biarkan sampai mati sampai apa, asal kendaraan itu hidup. Ini banyak pengendara ya yang duduk-duduk itu yang kita lihat tuh, duduk-duduk. Itu menunggu polisi sampai selesai razia. Itu yang duduk-duduk tuh. Itu menunggu. Jangan seperti itu. Ini harus nampak di jalan dia, makanya nampak di jalan itu seperti itu. Dari rata-rata dari rumah yang tertutup anak sekolah itu, Pak, anak saya sudah dikasih tahu, sudah bolak-balik, orang tuanya kasih tahu pakai helm. Pas ditangkap anak sekolah di kantor kata orang tuanya, anak saya bandel, Pak. Udah capek saya bilang, saya kadang-kadang pakai helm semua. Nggak penting anaknya jangan dipukul. Semut. Kalau memang bandel, Semut guys. Ya kelawan, Pak, katanya. Kalau anaknya bawa, Semut. kadang-kadang anak-anak Dikit pula dia bola mata. Semut. Kalau bandel-bandel ini udah lah, yang penting jangan bandel narkoba, jangan tawuran, jangan pelit seperti itu, jangan pelit. Kadang-kadang bandelnya deh, kalau bandel-bandelnya itu udah lah. Jangan buat geng-geng, buat party geng, nama-nama apa itu. Ya, yang penting tetap menjaga keselamatan orang banyak, diri kita saat berkendaraan. Karena berkendaraan itu bukan diri kita aja yang selamat, orang lain terus ke belakang kita itu tidak boleh. Itu yang perlunya dihimbau, diingatkan oleh petugas kepolisian bagian lantas, unit diizinkan. Nah, itu pentingnya dihimbau. Dah, yuk. Ya Pak ya, jangan lupa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.